kita bahas dengan ukuran kita sedalam ukuran daging, itu nggak akan pernah ketemu sampai kapanpun. Jadi bahasa kasih, bahasa kasih apa bahasa roh, Bang? Bahasa roh saya katakan tadi. Kenapa? Karena nanti kita di sana sama, di agama saya, di agama saudara, kita bersama-sama bahwa di sana itu nanti kita bukan tubuh yang seperti ini lagi, tubuh yang disempurnakan. Kalau saudara mengatakan di sana nanti di sana itu bahwasannya di sana itu bahasa Arab, maka jadilah seperti itu. So what? Jadi di surga menurut Anda nggak punya tubuh ya? Hah? Enggak. Dalam kekristenan kita tidak disebutkan bukan saya katakan tadi, bukan seperti tubuh kita ini. Tubuh rohaniah, Pak Pendeta. Iya. 1 Korintus. Jadi bukan seperti tubuh kita ini, karena tubuh kita ini beda. Kalau saya mau katakan gini, kalau mau bilang nanti namanya apapun atau apapun dia, yang pasti adalah tubuh yang disempurnakan. Tubuh orang lain mau sebut gini Bapak, ya. Pastor. Tubuh yang disempurnakan itu maksud saya masih punya kepala sampai kaki gitu, Bang. Udah nggak ada? Yap, ada lengkap. Ada. Berarti tubuh dong. Iya. Ya, tapi tubuh rohaniah Pak Andi itu 1 Korintus 15 ayat 44 yang ditaburkan adalah tubuh jasmani, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Tubuh rohaniah atau tubuh fisik? Gimana nih? Tubuh rohaniah kok fisik lagi. Jadi nggak ada fisiknya. Jadi nggak ada fisiknya. Fisik itu maksudnya Jadi apa? begini dia. Saya kan tanya tadi, ada nggak kepala sampai kaki yang bisa kelihatan? Wujudnya ada. Kalau wujudnya ada bukan rohaniah. Gambarannya ada, gambarannya Ini. ada, tapi dia bukan fisik. Jadi Fisik, bisa, kalau maksud kita saya bicara gini, Bang. fisik, Itu daging. ini dia. Saya kasih begini. Pernah nonton TV? Nggak ada, Bang. TV saya rusak. Pernah nonton TV kan? TV saya rusak, Bang. Nah, ini ya oke. Nonton YouTube, Ya, YouTube. jadi- enggak? Pak Andi, nonton YouTube. Nah, jadi kalau kita lihat orang di TV itu, yang kita lihat itu tubuh fisik atau tubuh gimana itu? Kok bisa jalan-jalan ada kepala, ada kakinya di situ? Tapi itu ada aslinya, Bang. Di belakang layar ada aslinya, Bang. Ya, ada aslinya. Oh, Kita berarti- juga di bumi ini ada aslinya. Oke. Kita di bumi ini ada aslinya. Nah, saya nggak bicara di bumi, Bang. Di surga. Iya, kita di bumi ini ada aslinya. Saya nggak bicara di bumi, saya bicara di surga. Di sana nanti itu tubuh yang disempurnakan. Oke. Apakah tubuh yang disempurnakan itu punya kepala sampai kaki? Punya. Punya. Apa bedanya, Bang? Sama toh? Hah? Pernah lihat hologram? Bang Andi, Oh, jadi Kita kalau potong kayak dulu. hologram bisa Ya. tembus tembok gitu, Bang? Bang Andi. Memang iya. Udah, taruh dulu kau damai ya. Oh, jadi kayak hologram. Oke. Ngomong Tuhan dari Yesus tadi, ketika Bang. dia datang, Tuhan Yesus ketika dia saya sudah ngomong bangkit dari Yesus, antara Bang. orang mati. Saya ngomong Yesus dulu, jangan ngomong Ya, Yesus. kami pengikut Yesus, sorry. Kami pengikut Yesus, Iya, panutan Pak. kami Yesus, Iya, bukan Pak. yang lain, bukan yang lain. Oke. Jadi menurut Anda, tubuh Anda nanti di surga itu ada fisiknya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, cuma kayak hologram bisa nembus tembok gitu ya. Memang seperti itu. Oke, baik. Gitu dong dari tadi jawabnya. Iya. Aman toh? Ya, Ya, halo bro, bisa saya tambahkan bro? Boleh Pak Tri. Silakan. Ya, oke, kenapa kita diskusi baik-baik? Gini, ya Tuhan Yesus itu anak sulungnya, dalam arti dia lebih dulu dari kita. Itu Alkitab mengatakan bahwa dia yang sulung, ya. Jadi di Alkitab diajarkan bahwa memang tubuh jasmani ini akan ditinggalkan dan diganti dengan tubuh rohani, tubuh kekal. Nah Tuhan Yesus sudah tunjukkan ya pada waktu dia bangkit dari antara orang mati. Ya, itu ada dua tubuh yang dia pertunjukkan kepada kita. Pertama tubuh kebangkitan, kemudian tubuh kemuliaan. Tubuh kebangkitan itu nggak bisa diraba, nggak boleh dipegang dulu oleh Maria waktu pada saat itu ya, dia larang. Tapi Bang, kita setelah nggak itu, ngomong Yesus dulu ini Pak. ya Tri. sebentar bro, iya betul. Saya mau jelaskan yang kau tanya tubuh apa. Itu Udah Tuhan Yesus sudah dijelaskan. tunjukkan. Udah dijelaskan Iya, tadi Pak pastornya. sebentar. Ini Alkitabiah ini sebentar. Kau Oke, tenang aja lah. Kenapa sih? Heran saya. Enggak, kau udah Ya kan, dijelaskan, udah kamu mau dijelaskan terima ulang. diskusi apa enggak gitu loh. Jangan dipotong dulu. Saya sampaikan dulu. Gini loh. Jadi Tuhan Yesus waktu jadi tubuh kemuliaan. Ya. Saya nggak ngomongin Yesus ini nggak. Kita nggak ke Yesus. Bukan iya dia itu sulung, kita jadi seperti dia. Aduh, gimana sih? Sebentar dulu.
kita itu mendapat tubuh kemuliaan. Paham nggak? Tubuh kemuliaan itu kita baik. bisa lihat dari Tuhan Yesus, bro. Tubuh Itu. kemuliaan itu masih punya jenis kelamin nggak? Makanya Iya. Bang Handi jangan asal ngomong, Betul, ya. jangan abang bilang. Surga itu Sebentar masuk. Perwira, dulu, saya mau diam nanya. dulu, jangan dipotong, Bro Andi. Gimana sih, saya kesel Tubuh- kalau diskusi sama Anda itu. Ya makanya nggak usah Anda ngomong, saya sama pendeta dulu aja. Kalau nggak Ya, senang. kau kan aku dinaikin. Kau nggak mau diskusi sama saya turun aja, nggak Ya, ya apa-apa. udah turun nggak apa-apa. Saya berdua Oh, ya dulu udah, kan sudah. biar Terima nggak kasih ya. kemana-mana kan Udah. gitu. Oke, Nah, makasih. sus- Oke. Jadi kita terputuskan tadi di sini Pak Pastor bahwa itu tubuh seperti itu bisa tembus tembok seperti hologram kan udah. Ya, Pak Pastor, tubuh itu masih punya jenis kelamin nggak Bang? Hah? Tubuh itu masih punya jenis kelamin? Kalau saya mau jujur, mungkin ini agak sedikit berbeda dengan pandangan orang. Saya tidak membahas sampai dengan hari ini. Saya tidak mau membahas tentang surga. Iya. Kenapa? Karena saya belum dari sana. Apapun yang saya ucapkan, apapun yang saya katakan, apapun yang kita bahas hari ini, itu hanyalah sebagai gambaran kita semata. Membicarakannya, membahasnya, tidak akan menambahkan apapun. Apakah di sana ada kelamin? Apakah di sana ada pohon? Ataukah ada yang lain-lain semuanya? Yuk, mari sama-sama kita pergi ke sana. Supaya kita tahu. Kita bahas di sini, apakah di sana, apakah begini, apakah begini, apakah begini. Iya, Bagi Bang saya Handi ini dari- membatasi Tuhan. Ya. Cara berpikirnya, Pastor. Kenapa? Oke Bang. Bang Handi ini membatasi kuasa Tuhan. Dia Bentar mengatakan dulu. Jangan dicampur dulu, bentar dulu. Indonesia ini nggak dicintai Jangan Tuhan diperlebar sama- dulu. Saya mau PS dulu bentar. Iya. Oke, jadi Pak Kalau saya PS, seperti itu, saya hanya begini saja. Saya menjadi pengikut Kristus. Dikatakan aku jalan kebenaran, hidup tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, saya ikut. jangan dulu Bang Pak Pastor. Jadi menurut Anda, Nah, menurut Anda itu bahwa di surga itu Anda tidak mau berpendapat bahwa di sana itu ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Anda tidak menjawab gitu ya? ya, saya tidak jawab itu. Oke, baik. Terima Karena di kasih, sana Bapak. itu dikatakan kita dalam bentuk yang baru, Oke. tubuh yang disempurnakan. Saya belum punya. Saya mau bahas apa? Ya. Apakah kita ini manusia ciptaan Tuhan yang sempurna? Kita diberi identitas laki-laki dan perempuan. Oke. Tapi setelah sampai di surga, Anda mengatakan tubuh yang disempurnakan. Mestinya kalau tubuh yang disempurnakan, itu artinya lebih sempurna daripada apa yang ada di dunia ini. Justru Anda ini tubuh yang dikurangkan. Karena Anda tidak bisa memberi pendapat dia laki-laki atau perempuan. Itu berkurang, malah nggak sempurna itu Pak Pendeta menurut saya. Bagaimana dengan Anda? Maksudnya berkurang apanya nih? Berkurang karena Anda nggak bisa melihat orang ini laki apa perempuan gitu loh. Iya, karena kami di sana tidak membahas itu. Iya, itu makanya Bang Handi. Kami di ini. surga itu tidak bahas tentang kawin mengawinkan, bapak, anak. Kami tidak bahas itu. Oke, Kita kalau- mati, Oke, baik. masuk surga, sampai di sana yang kita bahas itu penyembahan kepada Allah. Itu saja. Baik. Tidak cerita kawin mengawinkan dan lain sebagainya. So bagi kami, laki-laki atau perempuankah tidak penting bagi kami. Oke, baik. Yang penting itu jiwanya diselamatkan. Kalau dia Matius 21:31 misalnya ya. Di sana itu perempuan sundal yang mendahului kamu masuk kerajaan surga. Apakah Oke. perempuan ini yang masuk ke surga masih perempuan atau sudah berubah tidak menjadi perempuan lagi? Lari kemana-mana dulu Bang Handi. Ini kita belum selesai apa? Tunggu, nggak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Iya. Pembahasannya kan Bang Handi dikatakan begini. Allah Oke. itu berarti membatasi. Berarti Damai, lu kuasanya jangan cuma ganggu satu dulu. orang Ini tahu, pastor cuma yang satu orang berbicara. Damai, Ya. ini pastor yang bicara lo, orang mati lo.
Oke, kasih saya ayatnya, Mas. Matius 21 ayat 31 Pak Nah, itu. Pastor. Itu ayat 31. angkat Bang Andi. Ya. Kita Hidupkan sebut dulu nama lampunya. ciptaan Tuhan Bang Andi. Gak ada yang kerjakan sama Tuhan. Ini damai sejahtera ini turunin aja dulu Napa biar nggak Utama ngaco yang gitu Nabi. loh. Sama ciptaan Tuhan enggak. Cara berpikirmu itu membatasi kuasa Tuhan. Kau turun dulu aja deh daripada ngaco. Hormati dong pendetamu lagi ngomong. Minta maaf izin. Aku mau membenarkan Bang Andi. Saya nggak ngomong dengan Anda, saya ngomong sama pastornya. Kamu jangan melebihi kepintaran dari pastor loh ini. Hormati dong orang bicara. Silakan pastor mengajar. Itu ada perempuan Oke. sundal yang mendahului Anda masuk kerajaan surga. Apakah Oke. perempuan ini masih perempuan atau udah berubah menjadi bukan perempuan? Kan gitu. Iya, jadi begini. Ini kan pembicaraannya di bumi toh. Pembicaraan ini kan Yesus menyampaikan ini kepada orang-orang pada waktu itu. Oke, yang ditunjuk itu perempuan. Tentunya kan kalau ada objek yang kita tunjuk atau subjek yang ada pada waktu itu kan harus jelas karena kita ada di bumi. Lalu setelah lalu dikatakan di sini bahwa akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau dikatakan seperti itu, mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah, kan berhenti sampai di situ toh? Tidak ada pembahasan lanjutnya kan? Jadi Karena artinya, memang boleh saya potong Pak Pendeta? oke. Artinya perempuan masuk kerajaan surga itu kita nggak tahu lagi jenis kelaminnya apakah dia perempuan atau bukan perempuan. Jadi nggak ada jenis kelamin di surga ya Pak Pendeta ya? Iya. Oke. Karena kami di kami itu sudah saya katakan dari awal tadi, kita tidak di dalam pembahasan kekristenan itu, kita bicara tentang surga, there is no gender. Oke, there is no gender. Kita tidak bahas I know, gender. I know there is no gender, I know. Ketika kita di surga, makanya saya bilang tadi, kalau kita mau bahas yang di surga, aduh, saya sampai dengan hari ini bahkan ketika saya menyampaikan Kalau kepada jemaat. izin Pak Pendeta, Siap. kalau Anda ingin mengetahui surga banyak-banyak membaca Wahyu. Yohanes di Pulau Patmos itu membicarakan hampir 80% di surga. Gitu ya Pak Pendeta ya. Anda akan ngerti surga seperti apa laporan diwahyu oleh Yohanes itu. Tapi saya nggak kesana Pak Pendeta. Cuma kasih referensi saja. Yesus, kita ke Yesus nih. Di bumi itu umur 8 hari dia disunat. Kemudian beraktivitas, mati disalib, bangkit kembali, kemudian makan ikan goreng, terangkat ke surga, banyak orang lihat masih berbentuk laki-laki begitu. Setelah sampai Yesus di surga, Markus 16:19 terangkat dia ke surga dulu di sebelah kanan Bapa. Apakah Yesus setelah sampai di surga sudah berubah lagi? Bukan lagi laki-laki atau seperti apa Pak Pendeta? Karena memang yang melihat itu dalam bentuknya daging, maka dia harus dikenali secara daging, ya toh. Tapi ketika kita sudah mati, maka kita dalam bentuk tubuh yang Pak Pendeta, sempurna. tidak membahas kita, Yesus. Iya. Saya ulang ya Pak Pendeta biar jelas. Pengenalan kita akan seseorang itu berdasarkan di mana kita ada. Karena kita ada di bumi, di bumi ini ada gender, laki dan perempuan, maka kita mengenalinya sebagai laki-laki. Kalau di sana tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan, tidak ada gender, kita mau sebutnya apa? Kalau saya bilang kalau saya sebut dia tetap laki-laki, saya bilang seperti itu, saya belum dari sana. Oke, jadi artinya Pak Pendeta belum bisa juga berpendapat bahwa anak Bunda Maria yang pernah hadir di muka bumi, laki-laki yang pernah disunat, Pak Pendeta belum bisa memberi pendapat bahwa setelah terangkat ke surga dulu di sebelah kanan, Yesus ini laki-laki atau perempuan. Pak Pendeta belum bisa beri pendapat di sana ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Karena kita di dunia yang berbeda.
Oke. Kita ada di dunia yang berbeda. Bukankah Yesus di Wahyu saya lupa datanya, kamu akan nanti bersorak-sorai menyaksikan perkawinan anak domba karena mempelai wanitanya telah tiba. Itu ada wanita. Bagaimana menyikapi Wahyu ini, Pak Pendeta? Iya, karena dikatakan begini. Kalau kita baca kitab Wahyu dikatakan Yesus Kristus itu, saya katakan tadi, pembahasan kita ini kan sesuatu yang disampaikan dari surga kepada kita untuk kita pahami, toh? Atau saya bacain dulu ya, Pak Pendeta ya. Izin ya. Boleh. Wahyu 19 nomor 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan permuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ya. Kalau di AYT, mari kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memberikan kemuliaan kepadanya, karena hari perkawinan anak domba sudah tiba dan pengantin perempuannya sudah siap. Ada perempuan, Pak Pendeta. Bagaimana? Iya. Makanya saya katakan tadi begini. Kalau kita bahas tentang dia masalah gender dan lain sebagainya, kenapa saya katakan tadi? Dalam kekristenan, selama kita di bumi ini, untuk dapat mengerti apa yang Allah maksud disampaikan kepada kita, sesuai dengan ayat ini dikatakan bahwa Yesus itu menjadi mempelai pria surga dan orang percaya itu sebagai mempelai wanita. Jadi, makanya saya katakan tadi begini, kalau di sana ada laki-laki perempuan, bagaimana? Orang yang perempuan di sini jadi apa di sana? Sementara dikatakan bahwa kita adalah mempelai wanitanya. Karena kita memiliki dunia yang berbeda, alam yang berbeda, sehingga disampaikan kepada kita dalam bentuk yang dapat kita pahami sebagai makhluk bumi. Izin Pak Pendeta, karena mendekati maghrib ya. Pak Pendeta, izin kau diam dulu bro. Kau diam dulu lah, jangan ngacauin lah. Ini pendeta hormati loh pendetamu, pastor juga loh ini. Di sana itu ada kata, di situ ada kata perempuan. Ada jenis kelamin di sana begitu. Betul. Ya, artinya di surga itu ada perempuan, ada laki-laki, Pak Pendeta. Kan saya sudah bilang tadi, Yesus itu mempelai pria surga. Semua orang percaya itu mempelai wanita. Digambarkan seperti itu. Jadi sekarang diputuskan. Lalu yang laki-laki, yang laki-laki ini gimana dong? Kan begitu jadinya tanda tanyanya kan? Berarti jadi sana jadi perempuan jadinya. Karena dituliskan di sini bahwa kami yang mempelai pengantin perempuannya sudah datang. Kalau bilang begitu, ganti dong semuanya. Ya, tetapi, ini saya baca itu dia, maka saya katakan tadi, makanya saya jelaskan tadi bahwa kita memiliki dunia yang berbeda. Ayat yang disampaikan ini adalah untuk dapat dipahami makhluk di bumi. Setidaknya dapat dipahami oleh kami yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau kita mau bahas pria wanita kan makin kacau. Makanya dari awal tadi saya katakan kami tidak membahas gender itu di sana. Jadi kesimpulannya adalah Pak Pastor, kesimpulannya adalah di surga Anda tidak ada jenis kelamin gitu. Iya. Saya bilang begini. Saya tidak mau terjebak. Saya katakan begini, ya. Kami di dalam kekristenan kami itu kami tidak membahas gender. Karena alamnya berbeda. Begini brother, Pak Pendeta, yang saya hormati gitu ya. Kita kan ini tahu Yesua Mesias, anak Bunda Maria ini laki-laki loh Bang, Pak Pendeta ya. Waktu dia terangkat ke surga banyak orang lihat masih laki-laki loh Pak Pendeta. Iya. Kenapa menurut Anda sesampai di surga kok berubah gendernya bukan lagi laki-laki? Kenapa? Makanya saya katakan begini. We have a different dogma. Kita memiliki dogma yang berbeda.
antara yang Bapak ketahui dengan saya yang ketahui. Saya dari dulu begini, saya tidak mau mempertentangkan dogma. Kenapa? Jalurnya kita tidak akan pernah ketemu. Kita bahas apapun, kalau kita membahas di sana pro, di sini kontra, nggak akan ketemu, Pak. Oke. Betul. Jadi sebenarnya gini, yang kita bahas ini kalau kita hanya bahas di gendernya dan gender, sementara dalam pengajaran kami jelas dikatakan bahwa kita akan masuk ke dunia yang baru, new rules, peraturan baru itu ada di sana. Thank you Pak Kita nggak bisa Pendeta. bawa dari sini. Thank you Pak Oke. Pendeta. Listen to me. Last question for you. Oke, Begini. Kak. Di manakah sekarang ini anak Bunda Maria yang laki-laki itu? Menurut Pak Pendeta ada di mana? Dikatakan adalah lebih baik bagiku di dalam Yohanes 16 untuk kembali kepada Bapa. Kami berdoa Bapa kami yang di surga. Jadi back to Father, you know? Ya. Oke. Back to Father. Gender bagaimana? No gender. Seperti yang saya katakan tadi, we have different world, dunia yang berbeda. Semua yang ditulis itu tuh dapat kita pahami di bumi. Kalau dikatakan di situ di bumi ini ketika Yesus datang no gender, sama kayak di room sebelah tadi ceritanya jadi LGBT, pusing saya. Thank you Pak Pendeta. Saya menjelang maghrib diganti sama Ibu Rahma dulu ya. Bu Rahma udah maghrib di Makassar? Ini Udah selesai. Udah selesai. Oke, Bu Rama lanjut mengenai gender di Oke surga. lah. Oke, saya standby dulu ya. Thank you, Bu. Pak Pendeta, apabila ada kata-kata hilap saya mohon maaf ya. Enggak masalah. Oke, thank you. Saya juga down dulu ya. Nanti next time kita lanjut. Bagaimana kalau hologram ya, kayak hologram? Sekian dulu ya teman-teman ya, sepertinya pendeta ini, pastor ini kebingungan begitu. Tapi nggak apa-apa, oke, mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua, alat untuk saling sharing. Ya, kita akan ketemu lagi nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.